Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olinda Milenia dari 6P2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman pemahaman materi MK Ekonomi Lembaga Keuangan. 1. Sistem moneter. Sistem moneter atau monetary system yaitu sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing di Indonesia. Otoritas sistem moneter terdiri dari Bank Indonesia dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari sistem moneter di Indonesia. 1. Melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efektif dan efisien dengan biaya hambatan seminimal mungkin. 2. Menjadi perantara atau penghubung atau intermediari antara penyimpan dan penabung sebagai pemilik dana dengan penanaman modal sebagai pemakai dana. 3. Menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah sesuai dengan keadaan real perekonomian. 2. Uang. Suatu benda bisa dianggap sebagai uang harus mempunyai kriteria sebagai berikut. A. Acceptability, yaitu suatu barang yang dapat menjadi uang adalah yang dapat diterima secara umum dan diketahui secara umum. B. Stability of value, yaitu mempunyai nilai yang stabil. C. Elasticity of supply, mempunyai kecukupan dan elastisitas. Portability, mudah untuk dibawa. D. Durability, mempunyai ketahanan dalam waktu yang lama. E. Divisibility, mudah dibagi dan mempunyai pecahan dan tidak mudah ditiru. Selanjutnya, fungsi uang. A. Fungsi asli uang sebagai alat tukar, sebagai alat satuan hitung, sebagai penyimpanan nilai. B. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang. A. Menurut jenisnya, yaitu uang kartal untuk melakukan pembayaran transaksi apapun. 2. Uang giral, contohnya cek. B. Dilihat dari bahan pembuatannya. Uang logam, nilai uang logam tidaklah besar. Uang kertas, terbuat dari kertas, yaitu memiliki ketahanan yang cukup tinggi. C. Menurut nilainya, uang penuh, jumlah uang yang tertera sama dengan nilai tukar. Uang tanda, nominal uang yang tercantum lebih tinggi daripada bahan pembuatannya. Kendala jika suatu negara tidak memiliki satuan uang, yaitu tidak akan terjadinya proses jual beli. Negara tersebut akan miskin. Negara tidak akan makmur, menimbulkan banyak permasalahan ekonomi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memperkuat nilai mata uang di suatu negara, khususnya di Indonesia. 1. Membeli produk dalam negeri serta menahan diri untuk produk impor. 2. Tidak menimbun dolar dan menukarnya dengan rupiah. 3. Berwirausaha dengan orientasi ekspor. 4. Berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. 5. Tidak memanfaatkan kondisi lemahnya rupiah. Fungsi Bank Indonesia dalam percetakan uang. Bank Indonesia adalah satu-satunya bank yang berhak menciptakan uang kartal. Fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bersama Departemen Keuangan yang termasuk dalam sistem moneter adalah lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. 3. Ruang lingkup lembaga keuangan bank. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank. 1. Bank umum. Contohnya BNI, BRI,
Bank Mandiri, Bank Mega, dan Bank Danamon. 2. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, contohnya BPR Prismadana, BPR Citra Dumaga, BPR Dana Raya, BPR Parabola, BPR Prima Sejahtera. Selanjutnya, spread based dan fee based adalah dua cara bank dalam memperoleh keuntungan. Bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang orientasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui sejumlah kegiatan. Spread based merupakan cara bank untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan pokoknya, yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Fee based merupakan cara bank untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan sampingan, yakni transaksi dari jasa-jasa lainnya di luar kegiatan pokok. Selanjutnya, kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Ciri-ciri bank yang tidak sehat ialah 1. Memiliki banyak kredit macet. 2. Adanya kesulitan nasabah dalam melakukan penarikan dana. 3. Suku bunga atau deposito yang terlalu tinggi. 4. Mengalami kerugian yang terus-menerus. Untuk mengatasi permasalahan bank-bank yang sakit atau bank yang butuh pengawasan khusus, harus mendapatkan modal tambahan. Pertambahan modal ini merupakan cara yang harus ditempuh oleh bank. Sumber-sumber dana bank. 1. Dana yang berasal dari bank itu sendiri. Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portefel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, tujuan perusahaan untuk ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Secara garis besar, dapat disimpulkan pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham. Dalam hal ini, pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. 2. Cadangan-cadangan bank. Maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi ketika para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. 3. Laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal sewaktu-waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Kerugian adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah. 2. Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasi satu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi menjadi 3, yaitu 1. Simpanan giro, 2. Simpanan tabungan, 3. Simpanan deposito. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biliet giro untuk pemindah bukuan. 2. Tabungan.
Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak, kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung, yang awalnya secara sederhana kemudian menyimpannya di dalam bank. 3. Deposito. Deposito berjangka atau time deposito merupakan salah satu produk perbankan yang dapat dipilih nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. 3. Dana-dana yang berasal dari lembaga lain. 1. Setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. 2. Dana transfer. Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. 3. Surat berharga pasar modal sebagai salah satu instrumen yang digunakan pihak bank untuk menghimpun dana. 4. Diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan dari bank-bank dasar diskonto. 5. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. 6. Pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah keliling di dalam lembaga keliling. 7. Pinjaman dari bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. 5. Kegiatan mengalokasikan dana. Kegiatan mengalokasikan dana adalah alokasi dana merupakan kegiatan menjual kembali dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan. Dalam pengalokasian dana, pihak bank harus dapat memilih dan mempertimbangkan berbagai alternatif sehingga memperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin. Faktor-faktor sumber dana dan alokasi dana memegang peran penting di dunia perbankan. Penentuan bunga sumber dana akan berpengaruh terhadap bunga alokasi dana yang akan dibebankan. Kegiatan alokasi dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. 6. Bank sentral dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau narkanya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dalam pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar, modal, dan sektor jasa keuangan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.